Assalamualaikum. Hai guys, saya ini bercerita tentang kisah saya di tahun 1999, tepatnya tanggal 4 Desember. Di saat hari tersebut saya melahirkan seorang anak laki-laki di sebuah bidan jamiah di Bandar Lampung, Sukarame. Saya melahirkan anak tersebut tepatnya pukul 12 atau habis zuhur. Anak tersebut lahir nyongsang, kaki duluan guys. Di saat perekonomian sulit, saya sangat sedih di saat melahirkan anak tersebut. Dan saya meminta bantuan kepada kedua mertua saya, malah dijawab suami saya tidak menyimpan uang dengan dia. Terus disuruhnya bilang kepada tetangga saya kalau dia sudah pindah dari tempat dia. Setelah itu orang tua saya datang dari Aceh, pindah dari Aceh ke Bandar Lampung. Saya meminta uang kepadanya, diberi 300.000 almarhum ayah saya. Uang tersebut saya biayakan ke bidan 270.000. Sisanya saya beli perlengkapan bayi seadanya. Ketika saya pulang dari rumah bidan tersebut, saya kembali ke rumah yang sangat buruk. Di rumah saya dulu di Jagabaya dengan berlantai tanah berdinding gedek bambu. Saya menangis, kasihan nasib anak ini. Di saat itu benar-benar saya kesulitan ekonomi dan suami saya tidak bekerja dan tidak berusaha apapun. Dengan fisiknya yang polio kakinya. Ketika itu saya meminta bantuan kepada adik saya yang bernama Gamarista. Kebetulan dia masih bujang almarhum. Saya meminta membeli ke susunya, tapi hanya sebatas 18 hari. Tepatnya tanggal 22 Desember di hari ibu, ada orang yang mengambil anak saya tersebut, ingin membantu ketika melihat kehidupan saya dan rumah saya yang bocor ditampung dengan baskom-baskom ketika hujan. Dia sedih nengok keadaan rumah saya bercampur dengan kandang kambing. Akhirnya saya berikan anak tersebut kepada bapak berinisial N yang niatnya tadi membantu saya. Ketika anak tersebut sudah di rumahnya, dia menggantikan nama anak saya dari Abid Rahmat menjadi Agam Nabid Ubilah, biar sama dengan anak-anaknya. Ketika beberapa hari kemudian saya ke sana lagi, ternyata anak tersebut tidak ada. Saya tidak berani bertanya, saya diam aja. Ketika sore hari saya bertanya, kemana anak Ipo? Mereka menjawab anak Ipo dibawa nyebrang. Tanpa seizin saya, mereka berani melepaskan anak saya, sedangkan saya memberi amanat kepada bapak tersebut untuk membesarkan anak saya. Sampai saat ini, sampai saya buat cerita ini, saya tidak tahu siapa orang tua angkat anak saya tersebut. Bahkan untuk silaturahmi aja, etikat orang tua angkat anak tersebut tidak ada sama saya. Sampai hari ini saya membuat cerita ini. Yang saya sedihkan, segala surat menyurat tidak ada tanpa izin saya. Mereka berani mengubah akte kelahiran anak saya menjadi nama mereka semua. Dan anak tersebut sampai saat ini kurang dengan saya. Sampai saat ini juga keadaan saya belum bisa stabil seperti keluarga angkatnya. Barangkali mungkin anak tersebut kurang bisa menerima keadaan orang tua kandungnya.
Dengan berat hati dan sedih hati saya membuat cerita ini, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menggugah kita semua. Dan cukup saya yang mengalami, jangan ibu-ibu yang lain ataupun masyarakat yang lain. Cukuplah cerita ini seperti sinetron, hanya saya yang mengalaminya. Jangan sampai ibu-ibu yang lain mengalaminya.